sebenarnya polemik nasab Ba'alwi ini sudah menang telak. Tidak ada satupun narasi dari mereka kecuali penyesatan dan framing jahat yang mereka lakukan. Betul? Tidak ada bantahan ilmiah apapun yang bisa mereka lakukan. Tidak ada bukti kitab sejaman yang bisa mereka hadirkan hingga detik ini untuk membuktikan bahwa keabsahan nasab mereka adalah benar adanya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Karena ulama pewaris Nabi, yang diwarisi oleh ulama bukan hanya ilmunya Nabi, bukan hanya saudara akhlaknya Nabi, tapi juga termasuk resiko dakwahnya Nabi harus siap ditanggung oleh ulama, saudara. Nah, ulama jangan diadu-adu sama habaib. Betul, betul. Habaib zuriyah Nabi, ulama pewaris Nabi. Dua-duanya punya kedudukan mulia, bukan buat diadu-adu. Keturunan Wali Songo diadu-adu dengan keturunan Ba'alwi, dia lupa kalau Wali Songo tuh Ba'alwi juga. Datuknya Wali Songo itu Imam Ubaidillah. Jadi kalau menghina Ba'alwi berarti menghina Wali Songo. Kurang ajar tidak? Tolong buat para teman-teman yang menonton video ini, jangan sampai kalian mengambil keputusan sebelum kalian menonton video ini sampai selesai, karena nanti kalian bisa sesat teman-teman ya, kalian bisa salah paham nantinya. Sehingga kalau kalian sudah salah paham dan nanti persepsi kalian juga bakalan salah, ini bukan akan menunjukkan siapa yang benar dan juga bukan siapa yang salah. Dan saya percaya teman-teman kalau Ba'alawi itu adalah keturunan para nabi. Biar kalian enggak salah paham, silakan kita tonton videonya ini sampai selesai teman-teman. Kepada seluruh para pejuang Nusantara, terutama apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua keluarga saya, keluarga besar Pondok Unik Nusantara, sebagai yang paling lantang di Nusantara untuk menegakkan marwah leluhur, untuk menegakkan marwah Pancasila, untuk mencintai NKRI dengan seluruh harga diri sampai mati, sampai darah penghabisan. Kepada saudara saya KRT Ilyas Wirodipuro, kepada saudara saya Gus Ubat, kepada saudara Ustadz Imron dan yang lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semua orator-orator, ustadz-ustadz, kiai-kiai dari Pondok Unik memberikan contoh nyata bagaimana pribumi Nusantara harus bersikap, harus menegakkan harga dirinya, menegakkan marwah leluhurnya, mentauladani semangat perjuangan leluhur, menegakkan semua ajaran suci leluhur, ajaran mulia dari leluhur di bumi Nusantara selama-lamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara sekalian, bagi kita semua sebenarnya polemik nasab Ba'alwi ini sudah menang telak. Tidak ada satupun narasi dari mereka kecuali penyesatan dan framing jahat yang mereka lakukan. Betul? Tidak ada bantahan ilmiah apapun yang bisa mereka lakukan. Tidak ada bukti kitab sejaman yang bisa mereka hadirkan hingga detik ini untuk membuktikan bahwa keabsahan nasab mereka adalah benar adanya. Mereka juga takut dengan segala alasan untuk melakukan tes DNA sebagai sebuah kajian yang diakui oleh seluruh dunia. Bahkan Muktamar Nahdlatul Ulama ketika di Boyolali bisa memberikan fatwa bahwa tes DNA bisa membatalkan ilhaq nasab. Tetapi anehnya justru ada dari oknum PBNU yang justru memframing bahwa tes DNA adalah tidak presisi dan lain sebagainya. Walaupun mental budak itu jangan keterlaluan. Ingat muasis kita, ingat Bahasim As'ari, ingat Syekh Nawawi Al-Bantani, ingat Syekhona Khalil Bangkalan, ingat penghulu datuk kita Wali Songo yang telah dengan seluruh jiwa raga, darah, harta, nyawa, keringatnya digunakan untuk membangun peradaban Islam di Nusantara. Saudara-saudara sekalian, Ba'alwi juga tidak bisa menghadirkan bukti isbat nasab dari negara leluhurnya. Hingga detik ini hanya berkelit dan berkelit saja. Mana kalau benar keturunan keluarga zuriyah Nabi dari Yaman, hadirkan isbat nasab dari Yaman. Kalau benar bahwa Sayyid Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Yaman, hadirkan isbat nasab dari Irak. Jangan ngaku cucu Nabi, distempel di Jakarta,
Emangnya Nabi orang Jakarta? Emangnya leluhur Nabi awal-awalnya tersebar di Jakarta? Mikir para muhibbin, Anda sedang diperbudak. Sadarlah Anda. Kalau tidak, nanti seluruh generasi cucu Anda akan menjadi budak selamanya dari orang palsu yang ingin menjajah dan membelokkan sejarah leluhur kita di Nusantara. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah berkat hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah, Islam itu tersebar kemana-mana sampai ke bumi Madura ini, saudara. Barokah hijrah, Islam akhirnya tersebar. Barokah hijrah, Nabi akhirnya menuntaskan tugasnya sebagai seorang Nabi, menyempurnakan dakwahnya, sudah menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada umatnya, sehingga umatnya, para sahabatnya, tabi'in, semua melanjutkan perjuangan Nabi, saudara, sampai masuk ke Nusantara. Bagaimana Wali Songonya, saudara, berjuang menyebarkan Islam di tanah Jawa dan tanah-tanah lainnya di bumi Nusantara. Alhamdulillah, itulah berkah hijrah Nabi sehingga kita semua mengenal Islam. Alhamdulillah. Bersyukur tidak? Bersyukur tidak? Itu semua berkah daripada hijrah Nabi. Nah, saudara, di dalam Al-Quranul Karim ada satu ayat yang singkat, padat, ringkas, jelas menceritakan perjuangan kita punya Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala li nabiyhi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Ini ayat luar biasa, saudara. Singkat, padat, ringkas, jelas menghimpun perjuangan suka duka Nabi. Apa Allah katakan dalam ayat tadi? Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Tatkala mereka orang-orang kafir berbuat makar kepada engkau wahai Nabi, berbuat makar kepada engkau wahai Muhammad, berbuat tipu daya, tipu muslihat. Untuk apa orang-orang kafir itu memperdayakanmu? Liyuthbituk, untuk membungkammu, atau zaman sekarang kalau diartikan memenjarakanmu, saudara, untuk membungkam dakwahmu. Au yaktuluk, atau untuk membunuhmu. Au yukhrijuk, atau untuk mengusirmu. Tiga-tiganya dialami oleh Nabi. Pertama, Nabi mau dibungkam dakwahnya. Kedua, Nabi mau dibunuh di mana hijrah. Dan ketiga, akhirnya apa? Nabi terusir dari kota Mekah, saudara. Allah ceritakan. Nah, sekarang bagaimana cara mereka membungkam dakwah Nabi? Sebelum pada akhirnya mereka ingin membunuh Nabi, sebelum pada akhirnya Nabi berhasil keluar dari kota Mekah, saudara, antara lain satu, saudara, tatkala Nabi berdakwah, mereka caci maki Nabi, mereka hina-hina Nabi, saudara. Nabi berdakwah di kota Mekah dicaci maki, dihina-hina sama orang kafir. Mari kita lihat kenapa mereka mencaci maki Nabi, kenapa mereka menghina Nabi, saudara, supaya Nabi jerah kapok, jangan berdakwah lagi. Itu artinya mereka ingin membungkam dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi, saudara? Apa terus Nabi berhenti dakwah karena cacian? Apa Nabi berhenti dakwah karena hinaan? Tidak. Walaupun dicaci maki, dihina habis-habisan, Nabi tetap berdakwah. Bahkan semakin hari yang masuk Islam semakin banyak, semakin hari yang dapat taufik hidayah semakin banyak, saudara. Alhamdulillah. Oh, mereka enggak mempan caci maki Nabi, saudara. Lalu apa yang mereka lakukan, saudara? Setelah dicaci maki tidak berhasil, mereka fitnah Nabi. Mereka fitnah Nabi, dibilang tukang sihir, saudara. Nabi disebut orang gila, saudara. Macam-macam difitnah. Kenapa Nabi difitnah? Supaya Nabi jerah berdakwah, supaya Nabi berhenti berdakwah. Mereka mau bungkam itu dakwah, saudara. Tapi apa yang terjadi? Makin difitnah, Nabi makin semangat berdakwah.
makin difitnah, saudara, Nabi makin terus maju untuk menyampaikan Islam. Takbir. Bagus tidak Nabi kita? Bagus tidak Nabi kita? Udah dicaci maki saudara, difitnah saudara, enggak kena. Akhirnya yang berikutnya apa? Diteror dan diintimidasi. Seperti yang kita cerita tadi, mau dibunuh, diancam saudara, diteror Nabi, diintimidasi Nabi saudara. Tapi memang ketika Abu Thalib masih hidup, mereka nggak berani untuk menyentuh jasad Nabi. Mereka nggak berani ganggu Nabi secara fisik saudara. Mereka segan dengan Abu Thalib karena Abu Thalib menyatakan pembelaannya dan mengajak saudara, yaitu Bani Hasim dan semua Bani Muthalib, untuk ada di belakang Nabi, baik yang beriman maupun belum beriman saudara. Jadi mereka berhitung mau ganggu fisik Nabi, mereka berhitung. Cuma mereka caci maki Nabi, mereka fitnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pernah sekali waktu saudara, mereka mencoba mengganggu fisik Nabi, di mana begitu Nabi sedang sholat saudara, sujud di depan Ka'bah, tiba-tiba mereka lumuri dengan kotoran onta saudara. Begitu dikotori begitu saudara, Nabi bersihkan dirinya saudara. Sedih Nabi pulang, kabar terdengar oleh Abu Thalib saudara. Abu Thalib datang kepada Nabi, ya Muhammad, apa betul mereka melumurimu dengan kotoran? Nabi menyampaikan benar. Siapa? Ayo ikut denganku. Dibawa Nabi, siapa yang melakukannya? Abu Thalib datang saudara, dengan pedang ada di lehernya saudara, dengan tangan seperti ini, didatangi orang-orang kafir Quraisy yang sedang kumpul, yang melumuri Nabi dengan kotoran saudara. Kita sampai di situ, kata Nabi, siapa tadi yang mengotori? Aku punya keponakan. Semua diam. Tapi Abu Thalib sudah tahu siapa orangnya saudara, dan Abu Thalib sudah bertanya kepada Nabi. Begitu Abu Thalib lihat itu orangnya ada di situ, dipegang dengan tangan kirinya saudara. Abu Thalib ambil itu kotoran, dipeper ke mukanya saudara. Abu Thalib katakan, siapa yang coba-coba ganggu aku punya keponakan, berhadapan denganku. Makanya nggak berani setelah itu mereka ganggu fisik Nabi saudara. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir saudara? Ternyata Nabi diteror, diintimidasi, tetap dakwah, nggak berhenti dakwah. Akhirnya mereka ganggu sahabat Nabi saudara. Sahabat Nabi yang lemah seperti Bilal saudara, seperti Ammar ibn Yasir yang nggak punya gobilah yang kuat saudara. Mereka ditangkap, disiksa dan dianiaya. Dianiaya, bahkan ada yang disetrika saudara, ada yang dibuat buta matanya, ada yang dibunuh saudara. Ya, mereka nggak bisa menyentuh Nabi. Kali ini pengikutnya yang diganggu oleh mereka saudara. Mereka bunuh, mereka siksa saudara. Untuk apa? Supaya Nabi berhenti dakwah. Kalau kau dakwah terus ya Muhammad, beginilah nasib kau punya pengikut. Saat itu posisi Nabi dilematis saudara. Kalau berhenti dakwah, Allah murka. Kalau lanjut dakwah, sahabat disiksa. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tapi Nabi kita cerdas saudara. Nabi berhenti sejenak. Apa yang beliau lakukan? Beliau cari cara bagaimana dakwah lanjut, sahabat yang lemah selamat, tidak disiksa. Akhirnya beliau dapatkan cara tersebut saudara. Beliau kumpulkan para sahabatnya tadi yang lemah-lemah. Kalian berangkat ke negeri Habasyah. Sekarang ini Ethiopia di Afrika. Di sana ada seorang raja yang tidak akan mengganggu agama kalian. Aman, kalian punya akidah di sana. Berangkat. Yang lemah-lemah Nabi suruh berangkat. Berangkatlah mereka saudara, dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali, dan ikut dalam rombongan tersebut Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum ajma'in saudara. Berangkat mereka. Begitu mereka berangkat selamat sampai Ethiopia, Nabi dengar kabar bahwa sahabatnya sudah sampai dan dilindungi mendapatkan suaka politik. Nabi keluar lagi, dakwah lagi saudara. Nah, saya mau tanya saudara, Nabi cerdas tidak? Cerdas tidak? Apa dengan sahabatnya dibunuh Nabi berhenti dakwah? Tidak saudara. Nabi cari cara selamatkan pengikut, dakwah
dakwah jalan terus. Alhamdulillah. Saya mau tanya sekali lagi, Nabi kita cerdas gak? Pintar tidak? Berani tidak? Ini orang-orang kafir kebingungan, saudara. Bagaimana cara membungkam dakwah Nabi? Saudara, dicaci maki sudah, difitnah sudah, diteror sudah, pengikutnya dibunuh sudah. Bagaimana lagi? Ya akhirnya saudara, itu tadi mereka tawarkan Nabi tahta harta dan wanita. Ditawarkan, tapi ditolak itu semua oleh Nabi. Belakangan mereka balik lagi, ada lagi yang mereka tawarkan. Apa yang mereka tawarkan, saudara? Mereka tawarkan campur aduk agama. Utusan mereka datang ke Nabi, ya Muhammad, kita kan satu keluarga, kita kan satu kaum, kenapa kita mesti ribut? Kenapa kita mesti berpecah belah? Udahlah kita bersatu, kita berdamai saja. Nabi setuju damai. Dari dulu juga Nabi memang orang yang damai, betul? Betul. Tapi Nabi cerdas, Nabi tanya, damainya bagaimana? Apa mereka bilang? Begini aja Muhammad, sehari kita sembah Allah, besok kita sembah berhala, berikutnya lagi sembah Allah lagi, berikutnya lagi sembah berhala. Kali ini saudara, bukan lagi Nabi yang menjawab, saudara. Allah mengutus malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi, sampaikan kepada Nabi apa yang turun, saudara. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyan. Kali ini Allah yang menjawab, saudara. Allah katakan, qul, katakan hai Nabi, katakan hai Rasul, katakan kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Jadi ayatnya bukan katakan hai orang-orang non Islam, bukan begitu ya. Disebut apa? Hai orang-orang kafir. Sekarang katanya kalau nyebut kafir nggak sopan, nggak pantas, nggak boleh. Kita mesti sebutnya non Islam. Mau sebut non Islam silakan, tapi jangan mengatakan istilah kafir, nggak boleh. Itu istilah yang ada dalam Al-Quran. Allah yang kasih tahu Nabi, katakan kepada mereka, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tidak, kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah, aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Saudara, bahkan di akhir surat, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Nah ini yang jawab siapa? Yang jawab siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha benar? Takbir, sallu ala nabi. Jadi langsung Allah yang jawab. Kenapa saya garis bawahi langsung Allah yang menjawab? Campur aduk agama nggak boleh, saudara. Kita di Indonesia orang Natal disuruh ikut Natal. Iya, ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Banyak. Ya Allah, ngeri banget, banyak, saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang Kristen Natal biar aja deh Natal, yang penting jangan kita ganggu, saudara. Jangan dicampur aduk, saudara. Kita mesti ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, ngasih hadiah Natal, nggak usah. Lakum dinukum waliyadin, titik. Jadi dari zaman Nabi mau campur agama tuh, campur aduk agama udah ada orang-orang jahiliyah. Jadi kalau sekarang ada orang yang ngajak-ngajak kita untuk campur aduk agama, itu anak buahnya Abu Jahal, itu anak buahnya Abu Jahal, anak buahnya orang-orang kafir Quraisy yang dulu memang mereka mengajak Nabi untuk mencampur adukan agama. Begitu saya mau tanya semua, mau ikut Abu Jahal apa ikut Nabi? Ikut jahiliyah atau ikut Islam? Betul? Yakin? Takbir. Jangan campur-campur agama, nggak boleh, saudara, nggak boleh. Biarkan umat beragama lain merayakan dia punya hari rayanya, kita juga punya hari raya. Jangan dicampur aduk, apalagi kita disuruh mengakui kebenaran agama lain. Hati-hati, saudara, nggak boleh. Kalau kita ditanya apa agama yang benar, ya Islam.
selain Islam nggak benar. Itu akidah kita, saudara. Jangan kita disuruh membenarkan agama lain, haram. Inna dina indallahil Islam, agama yang ada di sisi Allah adalah Islam, titik. Nggak ada agama selain Islam yang benar, saudara. Tancapkan itu dalam diri kita. Islam adalah agama yang benar dan paling benar. Selain Islam tidak benar, titik. Itu akidah yang diajarkan oleh Nabi kita kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita lanjutkan, saudara. Begitu mereka tawarkan itu, Allah yang jawab, nggak boleh campur aduk agama. Nah, akhirnya begitu mereka sudah putus asa, itulah pada akhirnya mereka ambil jalannya, sudah, kalau begitu kita bunuh saja Muhammad. Nah, jadi setelah mereka gagal membungkam Nabi, saudara, mereka berencana untuk membunuh Nabi. Tapi ternyata akhirnya membunuh Nabi pun gagal. Tapi mereka berhasil mengeluarkan Nabi dari kota Mekah. Tapi jangan lupa janji Allah, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makar terhadap Nabi, wa yamkurullah, dan Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Alhamdulillah. Buktinya hanya beberapa tahun Nabi hijrah, selanjutnya Nabi kembali masuk ke Mekah di hari Fathu Mekah. Maka takluk, semua berhala dihancurkan, dan pada akhirnya seluruh orang Mekah rame-rame masuk Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sampai di sini saya mau tanya, saudara, artinya suka duka perjuangan Nabi dahsyat tidak? Dahsyat tidak? Siap contoh Nabi? Siap ikut Nabi? Begitu kalau berjuang. Nabi ditawarin harta, tahta, wanita, nggak mau. Jangan di zaman sekarang teriak haram, dapat amplop halal. Ada gak yang model begitu? Saya mau tanya, ada gak? Jawabnya dari tadi banyak melulu. Jawab ada kayak gitu, saudara, jangan bilang banyak. Ulama, kiai, habaib yang bagus masih banyak, betul? Betul? Itu cuma segelintir aja yang ingin merusak nama baik ulama, merusak nama baik kiai, merusak nama baik habaib, betul? Nah, maka itu yuk kita kembali kita mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana suka duka perjuangan beliau. Dibungkam nggak mempan, mau dibunuh nggak mempan, diusir tetap, saudara. Nabi konsisten istiqomah dalam dakwahnya. Nabi nggak pernah takut untuk diteror, nggak pernah takut untuk diintimidasi, nggak pernah takut untuk dibunuh, saudara. Kenapa? Karena beliau punya Allah, beliau cinta Allah, beliau berjuang hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Siap ikut Nabi? Siap contoh Nabi? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Karena ulama pewaris Nabi, yang diwarisi oleh ulama bukan hanya ilmunya Nabi, bukan hanya saudara akhlaknya Nabi, tapi juga termasuk resiko dakwahnya Nabi harus siap ditanggung oleh ulama, saudara. Nabi dihina, ulama harus siap dihina. Nabi dicerca, ulama harus siap dicerca. Nabi difitnah, ulama jangan kaget kalau difitnah. Nabi mau dibunuh, jangan kaget kalau ulama kita mau dibunuh, saudara. Sejarah berulang, ulama wajib mencontoh Nabi. Jangan pernah takut untuk menghadapi resiko dakwah untuk menegakkan Islam, betul? Siap dukung ulama, siap ikut ulama, takbir. Dan saya mau ingatkan nih kepada umat Islam nih, hati-hati. Jangan coba-coba kurang ajar kepada ulama. Hati-hati. Karena kalau umat sudah meninggalkan ulama, saudara, nanti Allah akan kasih bala, kasih musibah. Jadi kalau sekarang ada yang tanya, kenapa sih nih Indonesia gelap begini? Kenapa sih kok sekarang Indonesia kok kayak nggak baik-baik saja? Kenapa sih sekarang kok pemimpinnya banyak yang ngawur? Nah, sebelum kita bertanya itu, tanya diri kita, saudara. Selama ini kita meninggalkan ulama atau tidak? Kalau kita meninggalkan ulama, saudara, jangan kaget kalau Allah akan mencabut keberkahan dari kehidupan kita. Kalau kita meninggalkan ulama, jangan kaget
kalau Allah kirim kepada kita pemimpin-pemimpin yang jelek, yang gak berkualitas, bahkan pemimpin yang zalim, itu akibat kita tidak ikut ulama. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap ikut ulama? Saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya saudara, hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu, yang betul-betul takut, adalah ulama. Ulama yang soleh, ulama yang betul-betul ulama dunia dan akhirat, ulama yang ucapan dan perbuatannya seiring sejalan, ulama-ulama yang khair. Mereka adalah pewaris para nabi. Enggak sampai di situ, Allah nyatakan dalam ayat yang lain, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman yang ada di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Darajat, Allah tinggikan kedudukan mereka sekian banyak derajat, saudara. Kenapa ayat ini perlu saya sampaikan pada malam hari ini? Sebab saudara, siapa-siapa yang Allah muliakan, wajib untuk kita muliakan. Siapa-siapa yang Allah tinggikan, wajib untuk kita tinggikan, saudara. Gak boleh kita kurang ajar kepada ulama, walaupun ulama tersebut bukan guru kita yang mengajari kita. Ya, kita hormat kepada guru kita, ulama yang mengajari kita, tapi di sana ada ulama-ulama lain, saudara, yang tidak menyentuh kita, tidak mengajari kita, tapi kita wajib untuk menghormati mereka, wajib untuk mencintai mereka. Kenapa? Sebab kita wajib menghormati, saudara, memuliakan hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan ulama, wajib kita muliakan ulama. Allah meninggikan kedudukan ulama, wajib kita tinggikan kedudukan ulama. Kira-kira jelas tidak? Makanya kalau ketemu ulama-ulama jangan segan-segan, saudara. Berikan salam, cium tangannya, minta doanya, minta petunjuknya, ambil ilmunya. Sebelum mereka ditarik oleh Allah, sebelum mereka diwafatkan oleh Allah, mumpung mereka masih hayat di kandung badan, kita masih bisa mengambil ilmunya, insya. Maka itu saya mau tanya, siap memuliakan ulama? Siap menghormati ulama? Siap menjaga ulama? Takbir! Sallu ala nabi. Saudara, jadi saya ingatkan, ulama pewaris nabi. Nah, ulama jangan diadu-adu sama habaib. Betul? Betul. Habaib zuriyah nabi, ulama pewaris nabi. Dua-duanya punya kedudukan mulia, bukan buat diadu-adu. Saya mau tanya, zaman sekarang yang ngadu-ngadu Habib Kiai ada gak? Ada gak? Ada gak? Mana orangnya? Kurang ajar, saudara. Ulama Kiai diadu-adu, ada urusan apa, saudara? Keturunan Wali Songo diadu-adu dengan keturunan Ba'alwi. Dia lupa kalau Wali Songo itu Ba'alwi juga. Datuknya Wali Songo itu Imam Ubaidillah. Jadi kalau menghina Ba'alwi berarti menghina Wali Songo. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Sekarang Ba'alwi dibilang bukan turunan Nabi. Lalu bagaimana Wali Songo? Dia kutak-kutik nasabnya, saudara. Nasab Wali Songo udah benar, udah lurus, udah terang benderang. Kenapa dibikin buram? Kacau tidak? Kacau tidak? Saya tanya, Wali Songo jasanya besar tidak? Mereka mulia tidak? Berjasa tidak? Takbir! Dan mereka adalah ahlul bait Nabi. Nah, ketinggian Wali Songo punya dua Wali Songo. Zuriyah juga, ulama juga, saudara. Wali Songo itu, saudara, udah zuriyah Nabi sekaligus juga ulama, saudara. Dua-duanya dimiliki, saudara. Nah, kemudian, saudara, Wali Songo pun mewariskan kepada ulama-ulama, bukan hanya di tanah Jawa, di seluruh pulau di Nusantara ini, untuk terus melanjutkan dakwahnya. Akhirnya para kiai, para ulama dengan para habaib dari Bani Alawi gandeng tangan, bahu membahu melanjutkan perjuangan Wali Songo, menyebarkan Islam sampai Indonesia 90% umat Islam. Bagus tidak? Bagus tidak? Ya, tiba-tiba datang orang-orang yang nggak tahu dari mana ini makhluk, saudara,
mau diadu habaib sama kiai, kacau tidak? Kurang ajar tidak? Sekarang ada lagi yang menamakan dirinya pasukan lah, laskar lah, kerjaannya bubarin pengajian. Iye, kacau tidak? Saya mau tanya, kacau tidak? Ngakunya pasukan Wali Songo, kerjaannya bubarin pengajian. Saya mau tanya, Wali Songo ridho gak kalau pengajian dibubarin? Jawab yang kompak, ridho tidak? Emang ada Wali Songo bubarin pengajian? Ada tidak? Enggak ada, saudara. Wali Songo itu mengajarkan cintai ulama, cintai keluarga Nabi, cintai Islam, sebarkan itu dakwah. Ngaku pasukan Wali Songo, tapi yang diganggu ulama, yang diganggu habaib, yang diganggu pengajian, itu bukan pasukan Wali Songo, pasukan walang sangit. Kira-kira jelas gak? Orang Madura bilang apa walang sangit? Habib? Nggak tahu. Ya udah terserahlah. Cok pikiri. Hah? Cok pikiri. Kira-kira jelas gak? Nah, sekarang saya mau tanya nih semua nih, ngeliat begini nih, habaib sama kiai di atas panggung nih, saling selaman, saling cium tangan, saling peluk, indah gak? Bagus gak? Senang tidak? Takbir. Yang begini yang kita mesti jaga terus, saudara. Jangan mau diadu domba. Betul. Nah, tapi saya juga nasihati kepada para habibnya, berakhlaklah yang bagus, berakhlaklah yang bersih, contohlah datukmu, dan jaga nama baik Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Sekarang saya mau tanya nih semua habaib nih kiai, bersatu, indah tidak? Senang tidak? Ridho tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah baik ya ikhwan. Terus ada yang ngomong sama saya, tapi bagaimana itu Habib? Ada yang percaya Habib itu turunan Nabi, ada yang nggak percaya. Jawab jangan. Kalau saya jawab ya terserah. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Masa yang nggak percaya saya mau paksa? Ya nggak boleh dong. Betul, betul. Mau percaya boleh nggak? Boleh. Nggak percaya? Sudah, nggak usah ngadu dom. Anda percaya, keuntungannya buat Anda. Insya Allah nanti kita kumpul dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda nggak percaya, ya nanti lihat aja di akhirat, saudara. Siapa yang akan berkumpul Nabi dengan para zuriyahnya, nanti mereka akan lihat siapa zuriyahnya. Insya. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi nggak usah, saya nggak mikir-mikir yang begitu. Ada yang bilang lagi, Habib, tapi ini Mbak Alwi dihina-hina. Ya nggak apa-apa, orang Nabi dihina-hina. Tadi kita udah ceritain Nabi dihina gak? Ya tapi ini Mbak Alwi difitnah. Ya biar aja yang fitnah ini yang dosa, betul? Nabi difitnah gak, saudara? Nabi difitnah, saudara? Enggak, kita nggak mikirin itu, saudara. Ya tapi ini mereka ngancem-ngancem Habib. Ya pusing amat. Nabi juga diancem-ancem. Betul? 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 Ya tapi mereka ini ingin menghadang habaib. Ya hadang aja kalau berani. Takbir. Ada lagi yang bilang, Habib tapi mereka besok pasukan berani mati. Wow. Jawab jangan. Yang nggak apa-apa bentuk pasukan berani mati. Saya bentuk pasukan berani matiin. Setuju? Kok begitu, Beb? Ya kesian dong kalau ada pasukan berani mati nggak ada yang matiin. Ayo, kesian nggak? Kesian nggak? Bikin pasukan berani. Alhamdulillah. Jangan ngancem-ngancem habaib, saudara, jangan. Kami punya kakek moyang, datu-datu kami dulu, saudara. Nabi perjuangannya diteror, diintimidasi, mau dibunuh. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dibantai bersama keluarganya, saudara. Sayyidina Zaid, saudara, dibunuh. Sayyidina Muhammad Nafsus Zakiyah, turunan Sayyidina Hasan, dibunuh. Kakek-kakeknya habaib udah banyak yang dibunuh, saudara. Enggak, kita enggak pernah takut dengan ancaman-ancaman pembunuhan semacam itu. Bagi kami, yang hak sampaikan hak, yang batil sampaikan batil, apapun resikonya, mau mati bersimbah darah sekalipun, ayo tegakkan hukum Allah di buminya. Takbir.
Angkat tangan semua sampai ke belakang. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah baik, sebelum saya akhiri saudara, saya mengajak semua yang ada di sini, kita bersatulah dan kita berjuanglah sebagaimana Nabi telah ajarkan kita. Tapi ingat, Nabi juga ajarkan kepada kita bagaimana menghadapi resiko perjuangan. Jangan pernah takut saudara, jangan pernah takut. Nah di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, faqala ta'ala walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, dengan agama yang benar, untuk Allah menangkan, tunjukkan agama yang benar itu di atas semua agama. Catat akhir ayatnya, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik benci. Di ayat yang lain saudara, Allah nyatakan yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka itu musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Mereka fitnah agama Islam, mereka hina agama Islam, mereka hina ulamanya, mereka hina habaibnya saudara. Tujuan mereka apa? Untuk memadamkan cahaya Allah, untuk memadamkan cahaya Islam. Tapi Allah janji wallahu mutimmu nurih. Allah janji Allah akan menyempurnakan cahayanya, Allah akan menangkan ini agamanya. Nggak usah khawatir. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir benci. Ini menarik. Di ayat yang pertama Allah mengatakan walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci. Yang kedua walau karihal kafirun, walaupun orang kafir benci. Sudah. Maka itu kita dalam memperjuangkan Islam jangan takut. Habib nanti dibenci, nggak ada urusan. Nggak ada urusan dibenci saudara, nanti dimusuhi, nggak ada urusan. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walaupun musyrik benci, kafir benci. Orang Jakarta bilang masa bodoh amat.